mungkin Allah ngasih apa ya, eh, hadiah yang lebih. Jadi saya bisa bawa baki di Jawa Tengah gitu. Kayak kamu ingat gak waktu dulu kamu SD mewakili Opsi yang yang masak. yang lomba masak, Iya, terus kamu bikin jam, terus jamnya nggak muter, iya itu ya Allah. terus kamu nggak jadi juara satu gara-gara Benar-benar jamnya jamnya nggak nggak muter. muter. Kamu Benar-benar. apa waktu itu baterainya ya Mbak? Baterainya Salah. benar. Ya Allah, pengalaman. Banyak orang melihat prestasi sebagai puncak, namun tidak banyak orang yang mau bertanya apa yang harus dikorbankan untuk menuju sampai puncak. Hari ini kita bersama Farah, seseorang di usia muda yang telah menyentuh banyak panggung namun tetap memilih untuk belajar. Di balik prestasi, cerita jujur Farah tentang proses dan nilai hidup. Ramadan Satset, Santun beraksi, takwa teruji. Oke, hari ini kita sudah sampai di episode 4, sesi pertama. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita yang luar biasa keren. Boleh kita kenalan untuk sesi yang pertama ini? Oke, mohon izin sebelumnya terima kasih sudah mengundang Farah di SDMT podcast ini dan perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya atau aku ini, Us. Bolehlah yang nyaman aja. Ya, oke. Boleh. Nama Anak sa- muda yang kekinian apa? Oke, Aku atau saya gua boleh. biasanya. Oh, gua. Namaku Farah Aulia, biasa dipanggil Farah. Aku alumni dari SD Muhammadiyah 1 Temanggung, dulu program tahfidz. Terus sekarang aku di Man 1 Surakarta, boarding school di Solo, gitu. Oke. Untuk Mbak Farah nih, dari waktu dulu SD sampai sekarang udah SMA SMA, ya. iya. Ada nggak prestasi yang bisa diceritakan biar bisa jadi inspirasi untuk adik-adik kita? Oke, mungkin ada beberapa prestasi yang alhamdulillah sudah Farah gapai. Tapi ini yang paling ini sih, Us. Jadi ada pengalaman satu prestasi yang itu tuh masih benar membekas dan saya masih gamon. Jadi dulu itu saya alhamdulillah kan terpilih Paskibraka Kota Surakarta, terus terpilih Paskibraka Provinsi Jawa Tengah. Nah setelah dari Kota Surakarta menuju ke Provinsi Jawa Tengah, terus alhamdulillah saya juga disuruh untuk ke pusat. Nah, waktu itu tahun 2024 itu ada namanya verifikasi pusat. Jadi kayak kita seleksi tuh di Paskibraka Nasional. Nah, tapi waktu zaman itu Presiden Jokowi itu menyuruh untuk melepas jilbab. Jadi ya waktu dulu ada berita kok kayak. Terus jadi dulu tuh ada perintah untuk semua paskibraka nasional itu harus lepas jilbab. Nah, waktu seleksi, saya itu kan di Jakarta. Waktu itu 4 hari di Jakarta, di Hotel Yellow. Terus saya seleksi, dan sebelumnya itu saya nggak tahu kalau misal ternyata paskibraka nasional itu harus pakai jilbab. Karena dulu role model saya, Ayumi, itu kan dia paskibraka nasional, tapi dia pakai jilbab gitu kan. Nah, setelah itu, eh, waktu di akhir seleksi, kan udah seleksi fisik, seleksi kesehatan, seleksi PBB, dan lain sebagainya, ada seleksi akademik juga. Terus waktu terakhir, itu kita dikasih apa selembar kertas itu kita buat tanda tangan apakah kamu bersedia untuk lepas jilbab atau enggak. Terus saya langsung dek, yang pertama saya mantan pondok, saya kan dulu SMP Pondok Ibnu Abbas, terus habis itu saya juga alumni dari SD Muhammadiyah 1 Temanggung, dan saya juga sekolah di madrasah. Masa saya maunya lepas jilbab, dan alhamdulillah juga saya kan juga mau hafal Al-Quran begitu. Terus saya di situ udah keringat dingin, udah panas adem. Jadi waktu verifikasi itu dari Jawa Tengah tuh menginginkan 4, 2 cewek 2 cowok. Nah, terus saya sama teman saya yang dari Cilacap ini itu tuh nggak pakai hijab. Terus ya udah, terus saya kan nggak mau karena dan itu tuh ada materainya, Us. Jadi itu materai dan kita harus tanda tangan. Habis itu saya udah bener-bener, ya Allah ini ibu juga mesti nggak bakal nggak ridho gitu loh. Akhirnya saya nggak tanda tangan. Terus waktu saya nggak tanda tangan, udah tuh kan aslinya jadi terus pengumuman tuh seminggu berikutnya pas waktu saya udah di Solo pengumuman. Nah, awalnya pengumuman itu hari Jumat, teman-teman. Hari Jumat habis saya seleksi itu. Hari Jumat habis seleksi, tapi itu tuh nggak turun di Solo. Jadi itu ngestak di Jawa Tengah. Nah, terus baru minggu berikutnya itu yang turun ke Solo. Dan itu saya nggak lolos. Jadi kayak, ya Allah, masa cuma gara-gara hijab gitu. Jadi awalnya itu, ya harusnya saya gitu loh. Tapi gara-gara saya nggak tanda tangan atau mungkin bagaimana, jadinya saya nggak lolos di Paskibraka Nasional. Dan akhirnya, tapi alhamdulillahnya,
mungkin Allah ngasih apa ya, eh, hadiah yang lebih, jadi saya bisa bawa baki di Jawa Tengah gitu. Masya Allah, barakallah. Itu yang paling bikin galau sampai sekarang tuh kayak, ya Allah, kenapa harus di tahunku harus nggak pakai hijab gitu. Pasti insya Allah ada hikmahnya sih. Amin, kayak gitu. Aku terharu mau nangis ini. Kayak gimana ya? Iya. Memperjuangkan sesuatu yang sangat diinginkan, tapi memilih sesuatu yang lebih abadi. Iya. Dan itu kalau udah memilih kan memang berat ya. Mm-mm. Tapi disitulah hati ini kayak bergema, ya Allah, beginilah rasanya manisnya iman. Iya sih. Gitu kan? Tapi itu bener-bener, padahal pas di bulan nasional tuh itu adalah golden ticket menuju Akpol, golden ticket menuju Akmil, dan kedokteran lainnya. Tapi kayak, ya Allah, kenapa? Tapi cuma di tahunku berita. Jadi cuma di tahunku dia nggak boleh pakai hijab tuh cuma di tahunku. Dan tahun berikutnya itu boleh pakai hijab. Di tahunku tuh pengukuhan tuh mereka udah nggak pakai hijab semuanya. Terus baru ada kontroversi dari orang-orang, dari orang tua kan pada nggak terima kalau masa dari Aceh lepas hijab juga kayak gitu. Terus akhirnya pas pengibaran itu dia dibolehin pakai hijab. Gitu. Barangkali ini memang kado spesial dari Allah. Wah, New Farah nih, udah keren, coba tak uji. Kira-kira kalau tak uji dengan sesuatu yang manis atau yang pahit, dia mau pakai mana? Ternyata Mungkin kamu gitu. bisa melewati dengan keren. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dengan cobaan yang pernah dilalui oleh Farah, pernah nggak kamu harus memilih antara menjadi kuat atau pilih menyerah? Oke, karena itu ada dua pilihan ya Brita, ada menyerah dan juga kuat. Kalau menurut saya itu ya kita harus tetap kuat, karena kalau misalnya menyerah kita nggak bakal dapat apa yang udah kita dapat sekarang. Karena beneran kalau misal pernah tuh, saya juga ini cerita lagi ya Brita. Oke. Waktu itu saya juga lomba, jadi kan emang saya suka robotik, jadi saya di bidang saya itu robotik. Terus saya mau lomba di Jakarta, itu ASEAN, uh, robotik ASEAN Robotic Day. Terus habis itu saya lomba robotik di situ, dan saya ingat saya kan emang dari luar negeri semua kan. Terus waktu itu saya sama teman saya, jadi itu kan tim, teman saya itu lomba di Jakarta. Udah kita berangkat itu karena itu tuh robotnya tuh nggak bisa nyala gitu, benar-benar nggak bisa nyala, dan itu tuh nggak tahu rusak tuh komponennya di sebelah mana. Kita udah bener-bener udah kita nggak usah prestasi, kita nggak usah maju daripada kita malu-maluin gitu. Dan kan mending kita out dulu daripada kita udah sampai sana terus itu nggak bisa jalanin gitu. Udah kita nggak bisa nyerah, udah ya Allah udah bener nggak bisa. Akhirnya saya keinget kata ibu, coba deh sholat fajar gitu kan, karena itu malamnya udah kita otak-atik itu nggak bisa. Kita sholat fajar tuh kita berlima sholat fajar, habis sholat subuh sholat fajar, habis itu waktu mau presentasi itu agak bener robotnya bisa bener-bener jalan. Dan terus kayak, oh ya Allah beneran ya, ternyata kita nggak boleh menyerah duluan gitu, kita harus kuat apa adanya gitu. Keren. Kayak kamu ingat nggak waktu dulu kamu SD mewakili Opsi yang masak. yang lomba masak, Iya. terus kamu bikin jam, terus jamnya nggak muter, Iya itu, ya Allah, kamu nggak jadi juara satu gara-gara bener jamnya nggak nggak muter. muter. Bener Kamu apa waktu itu baterainya ya, Pak? baterainya salah. Ya Allah, pengalaman banget itu ya, Pak. itu jujur ya menjadi pengalaman terhot Iya, saya. hot sih ya. Oke. Oke. Dari pembicaraan kita tadi, Budita itu sudah melihat Farah itu paket komplit. Oke, paket komplit. Bukan, kan di era sekarang ini banyak ya perempuan itu yang pinter dan juga cantik itu sekarang banyak. Kalau dulu kan kriteria perempuan hebat itu banyaknya pinter dan cantik. Cantik. Tapi untuk sekarang sudah upgrade sepertinya. Yaitu yang Betul. punya karakter dan punya integritas. Oke. Oke, dari Budita tadi udah mendengar kamu panjang lebar tentang prestasi yang udah kamu raih. Insya Allah jika kamu istiqomah, insya Allah kamu akan mendapatkan jalannya. Amin ya Allah, amin. Oke. Terima kasih. Menurut Farah nih, Oke. perempuan hebat itu yang seperti apa sih? Oke, kalau menurut Farah, perempuan hebat itu yang seperti apa? Jadi kalau menurutku sendiri, perempuan yang hebat itu gimana cara dia mempunyai karakter tadi yang disampaikan sama Berita, dan dia fokus sama karirnya sendiri. Kan karena kebanyakan Gen Z itu sekarang FOMO, fear missing out. Jadi dia tuh bener-bener alurnya ke sini, alurnya ke sana. Jadi di Solo tuh Berita, kalau boleh sedikit cerita, di Solo itu 24 per 24 jam. Jadi seminggu full, seminggu lagi itu tuh jadi banyak kafe di sana. Dan itu tuh mesti ada nongkrongnya. Dan itu kebanyakan tuh orang cewek. Makanya tadi kata yang enak saya, aku atau gua. Karena di sana itu udah bener gua lu.
padahal di Solo ya bukan, di Solo kan alus, harusnya kan alus, masya Allah yang kayak gitu aku atau ya saya gitu kan. Yes. Di sana tuh bener-bener cewek-cewek tuh pada FOMO tentang nongkrong di kafe, habis tuh istilahnya makan IG. Jadi dia tuh kalau makan IG dia harus ke kafe terus foto dan sebagainya. Jadi perempuan yang hebat itu gimana perempuan itu mempunyai karakter sendiri dan bisa mengimplementasikan atau mengimprove dirinya sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kita tuh benar-benar gampang kalau menurut saya itu perempuan tuh gampang banget ke ombang-ambing arahnya nggak sih Bu Dina? Betul. Apalagi dengan zaman-zaman sekarang yang banyak banget keinginannya. Jadi orang-orang di sana, orang-orang luar di sana tuh banyak kayak ngasih 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 apa ya? Ngasih kamu mau ini enggak? Terus orang-orang mau gitu. Jadi wanita tuh gampang banget terhasut. Gitu kan. Jadi gimana caranya kita mempertahankan karakter yang kita punya dan mengimprove diri kita sendiri. Jadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi tentang jati diri ya ini. Jati diri, Betul. benar-benar jati Karena diri. kalau memang perempuan tidak punya value, dia akan gampang banget terhasut. Benar. Jadi dia nggak bisa membedakan apa yang baik, apa yang buruk. Bahkan di era sekarang kan yang baik dan buruk itu sangat tipis. Iya, Mereka mengatakan baik kalau itu standar TikToknya baik. bener. Nah, Iya kan? standar dia bisa ngikutin dance trick TikToknya Iya. seberapa. Itu oke. Ah. Terus ada misalnya ciri-ciri perempuan hebat 1, 2, 3, 4 yang Iya. sesuai standar TikTok itu baru keren. Kalau enggak zaman Enggak zaman. Iya, Nah benar. itu memang itu value diri itu sangat penting Iya. di era sekarang ini. Oke. Adakah role model atau sosok yang menginspirasi hingga Farah bisa sampai ke titik ini? Oke, kalau role model itu yang pertama mau di Ayunda. Dulu kenapa saya bisa? Dulu kenapa saya bisa kerasa mau di Ayunda? Karena orang-orang ini bukan gimana, bukan maaf bu, bukan kesannya NPD ya, tapi ini teman-teman tuh udah bilang juga saudara-saudara saya bilang kalau misal kamu orang mau di Ayunda nggak? Kamu orang mau di Ayunda nggak? Nah, kenapa? Itu sedikit mirip loh sama kamu gitu. Terus saya lihat kan mau di Ayunda terus profilnya, terus saya literasi juga tentang mau di Ayunda. Oh, ternyata dia tuh benar-benar jatuh, gagal, jatuh, 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 bangkit, jatuh, bangkit, jatuh, bangkit dan ya itu yang bikin saya terpacu buat pengen jadi seperti dia gitu. Dan dia juga menanamkan karakter prinsip hidup dia tuh dengan sangat kuat gitu. Jadi dia nggak gampang terombang-ambing kemana-mana. Karena kan kebanyakan artis pada saat ini itu kan dia ya tadi FOMO tadi yang kayak Ratu Sofia, tahu kan wanita yang masalahnya Ratu Sofia kan dia cowoknya berkelima harta terus makanya Ratu Sofia mau sama cowoknya. Nah kalau mau dia Ayunda nih enggak, jadi dia bersama dengan artis itu yang paling beda karena dia kelihatan yang berpendidikan banget gitu. Jadi ya Farah pengen jadi kayak ini. Oke, keren sih mau di Ayunda karena dia itu memang salah satu public figure yang mengedepankan pendidikan. Benar banget, Iya iya. kan? Selain skill, Mm-mm. pendidikan buat mau di Ayunda itu adalah salah satu ujung tombak bagi dia untuk bisa bertahan hidup. Benar, Gitu. benar banget. Oke, terakhir nih di sesi ini. Oke. Kira-kira adakah kekuatan yang masih Farah simpan sampai sekarang? Maksudnya ketakutan-ketakutan yang membuat aku kedepannya mau gimana ya? Kira-kira aku kalau kayak gini tuh takut-takut gimana ya? Gitu ada nggak? Oke, kalau dari Farah sendiri ketakutan itu mesti ada teman-teman. Kita emang harus takut sih. Kalau misalnya kita sombong, emang kita Tuhan gitu. Yes. Nah, terus gimana cara Farah untuk mengelabuhi ketakutan ini dengan Farah punya plan. Jadi dari dulu kelas 2 SMA, itu Farah udah menyusun plan. Dari awal aku harus gimana, dari pendidikanku aku tahun segini harus gimana, aku tahun segini harus gimana. Jadi kalau boleh cerita sedikit juga, plan Farah itu habis ini lulus, terus keterima SNBP, habis itu keterima SNBP saya coba kedinasan, terus kalau misalnya udah kedinasan, baru Farah ngumpulin uang, baru kuliah S2 kedokteran. Jadi kita harus punya plan dulu. Yang pertama kita punya plan, yang kedua kita tentuin skala prioritas. Jadi kebanyakan kan emang banyak nih agenda mungkin Budita juga banyak, agenda Farah juga banyak. Nah, gimana cara kita untuk menjalani semuanya atas dasar ketakutan-ketakutan itu, kita harus mempunyai skala prioritas. Dimana yang penting banget kita harus dahulukan. Seperti tadi kan saya barusan habis subuh TED itu baru OTW ke Solo sini. Jadi karena sebelumnya saya ada acara. Jadi harus ada skala prioritas dan juga planning. Karena dua ini yang bisa nonton Farah buat jadi seperti ini. Kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Adik-adik semua yang nonton podcast hari ini pasti sangat
senang karena mendapatkan sosok inspirasi yang bisa membawa kalian ke kehidupan yang lebih punya plan lagi, punya tujuan lagi, sehingga kalian bisa menjadi anak-anak muda yang berkontribusi positif untuk negeri. Ya, Oke. oke. Kita cukupkan untuk sesi hari ini. Insya Allah kita lanjut ke sesi yang kedua dengan obrolan yang lebih tajam dan lebih mendalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.